Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku kelas 6 yang Bapak banggakan. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita membaca basmalah dapat memperlancar kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tema 1, subtema 3, pembelajaran kelima. Nah, pada pembelajaran kelima ini isinya ada IPS. IPS nanti membahas tentang kerjasama negara ASEAN. Kemudian ada SPDB. Pada mata pelajaran SPDB ini akan membahas pameran patung. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu IPS. Nah, IPS ini nanti akan membahas kerjasama negara-negara ASEAN. Nah, kerjasama negara ASEAN ini meliputi bidang perlindungan flora dan fauna, ada bidang ekonomi, ada bidang politik, ada bidang sosial, ada bidang budaya, ada bidang iptek. Nah, yang terakhir adalah iptek. Iptek itu kepanjangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Bidang perlindungan flora dan fauna. Kondisi geografis dan kondisi iklim di negara-negara ASEAN ternyata itu berpengaruh pada kehidupan flora dan faunanya. Nah, flora itu adalah berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh atau hidup di suatu wilayah. Sedangkan fauna itu adalah berbagai jenis hewan yang hidup di suatu wilayah tertentu. Nah, kerjasama ASEAN di bidang pelestarian atau perlindungan flora dan fauna itu antara lain yang pertama, mengadakan konferensi yang bertujuan memperkuat koordinasi negara-negara di kawasan ASEAN. Konferensi ini seperti pertemuan yang tujuannya tadi memperkuat koordinasi negara-negara di kawasan ASEAN. Tentunya koordinasi ini berhubungan dengan flora dan fauna. Yang kedua adalah membuat nota kesepakatan melawan perdagangan fauna ilegal. Yang ketiga itu ada melestarikan flora dan fauna. Oke, negara ASEAN atau kawasan ASEAN itu memiliki keberagaman flora dan fauna paling tinggi di dunia. Bahkan setiap negara memiliki fauna dan flora endemik yang tidak ditemukan di negara lain. Nah, mulai dari Indonesia itu memiliki hutan yang menjadi habitat hewan langka dan juga sebagai habitat tumbuhan langka juga. Nah, apa saja flora dan fauna di Indonesia? Ya, kita mulai dari flora dulu. Flora yang endemik di Indonesia itu adalah Rafflesia arnoldii. Nah, seperti itu gambarnya. Kemudian ada ini gambar kantong semar. Kemudian faunanya di Indonesia itu antara lain adalah orangutan atau orangutan. Nah, biasanya ini banyak dijumpai di wilayah Pulau Kalimantan. Nah, seperti ini orangutan gambarnya. Kemudian yang kedua adalah komodo. Komodo seperti ini. Komodo ini banyak ditemui di Pulau Komodo di Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah gajah Sumatera. Nah, seperti ini gajah Sumatera. Kemudian wilayah Malaysia itu flora endemik Malaysia adalah bunga sepatu. Nah, bunga sepatu ini nama lainnya adalah bunga raya yang berasal dari Asia Timur. Seperti ini. Nah, di Malaysia itu dikenal dengan ratu bunga tropis. Kemudian faunanya atau satwa endemiknya yaitu harimau Malaya seperti ini. Sedangkan negara Singapura itu karena wilayahnya sempit, dia tidak memiliki banyak flora dan fauna. Nah, untuk faunanya atau floranya dulu ya. Untuk floranya itu yang terkenal dari Singapura itu adalah bunga anggrek Van Mis Joachim. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, kemudian
faunanya itu adalah kadal air. Seperti ini gambarnya, seperti nek basa Jawanya itu biawak atau mencawa. Nah, kadal air ini termasuk itu fauna Asiatik. Nah, sedangkan negara Brunei Darussalam untuk floranya itu adalah bunga simpur atau Delenia beccariana. Nah, gambarnya seperti ini, kuning, namanya bunga simpur. Sedangkan faunanya itu adalah bekantan. Bekantan ini nama lainnya adalah kera hidung panjang. Nah, ini hewan ini gambarnya seperti ini. Dikatakan kera hidung panjang karena memiliki hidung yang panjang. Kera ini spesies endemik yang mendiami hutan bakau di Pulau Kalimantan. Nah, itu bisa Pulau Kalimantan itu kan terdiri dari 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Nah, bekantan ini termasuk hewan yang terancam punah karena perburuan satwa liar dan kebakaran hutan yang menyebabkan bekantan ini menjadi hampir punah. Sedangkan negara Myanmar itu floranya itu adalah bunga pedau. Nah, seperti ini gambarnya. Sedangkan fauna yang terkenal di Myanmar itu adalah merak hijau. Gambarnya seperti ini. Nah, merak ini merupakan burung yang memiliki ciri khas ekor pada merak jantan berbulu besar dan terang. Nah, biasanya merak hijau ini hidup di hutan dan padang rumput di Myanmar. Sedangkan Vietnam itu floranya yang terkenal adalah bunga lotus. Gambarnya seperti ini, seperti mirip bunga teratai. Nah, bunga lotus ini dianggap sebagai bunga nasional Vietnam. Sedangkan faunanya, pandemik atau fauna endemik yang mendiami Vietnam itu adalah saula. Saula ini gambarnya seperti ini. Nah, saula ini mamalia yang berkerabat dengan sapi dan kambing. Nah, habitat saula diperkirakan berada di pegunungan Annamite di perbatasan Laos dan Vietnam. Nah, untuk melestarikan keberadaan saula, pemerintah Vietnam dan organisasi peduli lingkungan atau WWF melakukan konservasi di provinsi Quang Nam, Vietnam. Sedangkan negara Laos itu flora yang terkenal itu adalah dok campa atau plumeria. Gambarnya seperti ini. Nah, bunga ini merupakan bunga nasional dan simbol resmi dari negara Laos. Sedangkan faunanya itu yang hampir punah atau langka itu adalah harimau Indochina. Gambarnya seperti ini. Nah, harimau Indochina ini perkiraan itu ada atau populasinya kurang lebih itu 100 ekor. Nah, ini terjadi penurunan populasi karena hilangnya habitat dan perburuan liar untuk diambil kulitnya. Nah, kemudian untuk menanggulangi agar tidak terjadi kepunahan pada harimau Indochina, pemerintah Laos itu membuat hutan lindung Nam Et Phau Laeu. Nah, itu tempat tinggal bagi harimau Indochina. Nah, untuk negara Thailand, flora yang terkenal itu adalah bunga Ratchapraek atau golden shower. Bunga ini merupakan bunga nasional negara Thailand. Gambarnya seperti ini. Bunga ini berasal dari India dan wilayah sekitar di Asia Tenggara, termasuk Thailand. Bunga ini memiliki ciri khas bunga kuning yang beruntai panjang seperti ini. Nah, sedangkan faunanya yang terkenal itu adalah gajah Asia. Nah, gajah itu dianggap sebagai simbol Thailand karena merupakan binatang penting dalam kebudayaannya. Gambarnya seperti ini. Nah, nama lain dari Thailand itu adalah negeri gajah putih. Nah,
untuk negara Kamboja, flora yang terkenal itu adalah rumdoul atau bahasa ilmiahnya ada Spirocorinae affinis. Gambarnya seperti ini. Kemudian faunanya itu adalah cowprey. Cowprey ini gambarnya seperti ini. Nah, cowprey ini merupakan hewan paling langka di Kamboja. Nah, hewan ini sejenis sapi dan berbentuk bulan sabit yang besar dan gelambir di bawah lehernya, seperti gambar tadi di bawah kata-kata fauna ini. Nah, selain itu ada gajah yang hidup di pegunungan Kamboja. Untuk negara Filipina itu floranya itu didominasi oleh tanaman tropis. Contohnya bunga sampaguita atau melati putih. Gambarnya seperti ini. Nah, bunga ini atau melati putih ini menjadi bunga nasional Filipina. Sedangkan faunanya itu adalah kerbau liar. Nah, kerbau liar ini nama lainnya adalah karabau. Gambarnya seperti ini. Kemudian selain itu hewan lain yang ada di Filipina antara lain kera, piton, dan burung merak. Kemudian ada kerbau kerdil juga ada. Sedangkan di bidang ekonomi, kerjasama ASEAN antara lain adalah yang pertama, membuka pusat promosi ASEAN di bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata di kota Tokyo, Jepang. Menjalin kerjasama pengelolaan barang sejenis seperti karet alam dan kelapa sawit. Menyediakan cadangan pangan ASEAN, terutama komoditas beras. Menyelenggarakan pembangunan proyek-proyek industri ASEAN. Membentuk komite untuk negara penghasil minyak bumi ASEAN. Membentuk kawasan perdagangan bebas ASEAN atau AFTA, membentuk kerjasama di bidang kooperasi ASEAN. Sedangkan bidang politik itu kerjasamanya antara lain mengadakan pertemuan rutin Menteri Pertahanan negara-negara ASEAN, mengadakan perjanjian kawasan damai bebas dan netral, mengadakan perjanjian ekstradisi ASEAN, mengadakan perjanjian negara bebas nuklir, dan mengirim duta dan konsulat. Sedangkan bidang sosial itu kerjasamanya adalah menjalin kerjasama dalam menanggulangi dan mencari solusi tentang perkembangan penduduk di negara-negara anggota ASEAN, mengurangi kemiskinan dan mengembangkan daerah pedesaan, mengatasi isu hak asasi perempuan dan kesetaraan gender, menjalin kerjasama pencegahan penyalahgunaan narkoba, melindungi dan meningkatkan kesejahteraan buruh, memberi perlindungan terhadap penyandang disabilitas, dan menanggulangi dampak bencana alam. Kemudian di bidang budaya, kerjasamanya antara lain yaitu membentuk pusat informasi pariwisata ASEAN yang berpusat di Tokyo, Jepang, menyelenggarakan program tahun kunjungan wisata ASEAN, pendokumentasian kesenian tradisional di masing-masing negara ASEAN, mengadakan pertukaran atau festival kebudayaan, kesenian, dan film, mengadakan pertukaran seniman antar negara anggota ASEAN. Kemudian di bidang iptek, kerjasamanya antara lain meningkatkan jumlah tenaga ahli yang memiliki keahlian di bidang ilmu pengetahuan, memperkenalkan ASEAN melalui pendidikan, mengembangkan sumber daya manusia, dan yang terakhir adalah mengadakan pertukaran pelajar. Kemudian untuk SPDB itu adalah membuat pameran karya seni patung. Nah, pameran itu adalah pertunjukan untuk hasil karya berupa barang produksi perorangan atau kelompok. Jadi menunjukkan hasil karya dari perorangan atau kelompok itu namanya pameran. Nah, hasil karyanya banyak, bisa lukisan, bisa patung, dan lain-lain.
Kemudian, tujuan pameran ini adalah untuk memperkenalkan karya tersebut kepada orang lain. Contohnya seperti ini, ada pameran patung yang diselenggarakan di ruang kelas 6, seperti gambar berikut ini. Kemudian, apa sih yang disiapkan untuk pameran patung? Ya, yang disiapkan itu adalah menyiapkan dan memilih karya seni. Nah, pertama kali ketika kita akan mengadakan pameran patung itu adalah menyiapkan dan memilih karya seni. Nah, karya seni ini karena pameran patung berarti berupa patung. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan perlengkapan pameran. Nah, apa saja perlengkapan pameran? Ya, perlengkapan pameran itu yang pertama adalah ruangan, kemudian meja, kemudian buku tamu. Nah, karena ini pandemi, jadi kita belum bisa menyiapkan pameran patung. Yang ketiga itu adalah menata meja dan ruangan pameran. Nah, menata meja itu bisa berjajar secara memanjang atau membentuk huruf menyesuaikan luas ruang pameran. Yang langkah keempat itu adalah menyiapkan patung. Nah, atau menyusun patung. Nah, menyusun patung ini maksudnya menata karya seni patung. Nah, kita dapat menyusun karya seni patung itu dengan rapi pada meja yang sudah ditata. Nah, terima kasih. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada kurangnya Bapak mohon maaf yang setulus-tulusnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, tetap jaga kekompakan. Ada kurangnya Bapak mohon maaf yang setulus-tulusnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.